Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arielnes Channel dengan saya Arielnes Putra Yusa. Oke, terima kasih yang udah klik video ini. Kali ini sih cukup spesial ya, karena ada apa ya? Segi-segi sentimental sama sebuah mobil, yaitu sebuah mobil perjuangan yang sudah seharga Honda Beat. Yuk, Espace 1.3. Oke, sejarah sedikit dengan mobil Daihatsu Espace atau Zebra ini ya. Ini awalnya dari mobil apa sih basicnya itu? Dari Daihatsu Hijet ya. Kalau kalian tahu itu sekitar tahun 80-an sampai tahun 90-an. Itu ada namanya Daihatsu Hijet. Cc-nya sekitar 1000, bentuknya juga sama kayak gini. Cuma dia pintunya dia samping kayak sayap, bukan sliding door ya kayak Espace kayak gini. Nah, Espace ini sendiri diproduksi mulai tahun 1995 sampai tahun 2007 terakhirnya dia. Tahun 2007 lalu digantikan dengan Daihatsu Grand Max yang masih eksis ya sampai sekarang ini. Nah, kenapa sih mobil ini sangat sentimental banget buat saya dan keluarga ya. Ini mobil baru pertama kali yang dibeli oleh keluarga saya atau ayah saya sendiri ya. Pertama kali beli mobil baru yaitu ini pada waktu tahun 2005. Jadi untuk nicknya sendiri mobil ini itu tahun 2004, pemakainya tahun 2005. Mobil ini sangat sentimental banget ya untuk keluarga saya tadi yang seperti saya bilang sebelumnya. Kenapa? Ya, mobil ini yang mobil perang ayah saya di kerjaannya yang membiayai keluarganya, yaitu membiayai saya hidup, membiayai saya sekolah sampai saya kuliah. Nah, kebetulan itu kan kerjanya di bidang pendingin ya, jadi bawa alat-alat apa itu masuk semua sih di mobil ini, semua itu masuk semua. Emang mobilnya waktu itu keperuntukannya untuk yang banyak fungsional, yang lebar isinya bisa dibuat jalan-jalan dan bisa dibuat untuk bawa banyak alat sih. Oke, lanjut review sedikit ya, langsung review sedikit tentang mobil ini. Jadi mobil ini tuh Espace tahun 2004, pemakaian 2005 dengan mesin 1300 cc SOHC. Langsung lanjut bagian depan. Bagian depan sangat-sangat standar, emang untuk mobil dibuat kerja ya, dibuat kerja. Jadi depannya seperti ini sih. Ini tipe yang facelift paling akhir. Perbedaannya tuh di grill depan ini, kalau yang sebelumnya tuh nggak ada grillnya. Lampu full halogen semua ya, seperti biasa. Depan nggak ada apa-apanya sih. Bentukannya ya seperti ini. Jadi lanjut untuk samping, bagian samping, velg original dari tahun 2004 sampai sekarang. Ban juga masih pakai ukuran original. Tampilan samping seperti ini dengan pintu sliding door, andalannya Daihatsu pada kala itu, karena kan bukanya mungkin seperti multifungsi dan lebih lebar ya bukanya, makanya di model seperti ini, seperti minibus. Samping sudah. Oke, lanjut lagi di bagian belakang. Bagian belakangnya lampunya udah sambung. Kalau tahun 2000-an ke bawah itu lampunya belum sambung, masih lampu yang samping kanan kiri aja. Pakai lampu bolam juga. Pintunya bukan ke atas, cuma ini ya karena lagi rusak sih, jadi dibiarin apa adanya. Maaf ya, mobilnya agak kotor, emang mobilnya nggak pernah dipakai, di rumah aja. Sisa-sisa perjuangan, sering waktu itu bawa alat-alat berat ya, jadi wajar lah compang-camping untuk mobilnya juga dia. Belakang mungkin itu aja.
kita langsung lanjut ke dalam ya. Dalamnya ada apa aja sih? Kita buka dari pintu sampingnya. Bukanya sangat luas guys ya, teman-teman. Nah, seperti ini dia. Dashboardnya, kalau kalian inget ini dashboard kayak dashboard apa? Ya, dashboardnya Honda sih, Honda Estilo atau Honda Genio banget ya. Dengan lekukan-lekukannya ini sama banget sih. Oh ya, ini AC ya, AC 1300 cc. Basic banget sih. Oke, basic banget. Basic banget. Untuk seatnya juga power man, bukan power steering. Jadi kita harus engkol sama kuat buat setirnya juga. Tapi kalau jalan sih nggak ada bedanya, cuma bedanya waktu berhenti aja sih. Ini jok-joknya juga di cover, dari baru juga udah di cover semua. Jadi bawaannya di dalam harusnya masih oke ya. Dalamnya kayak gini, ini mungkin bisa masuk ke tengah. Nah, guys, luas banget ya. Iya, Alphard Jowo sih. Kalau orang bilang Alphard Jowo ya. Luas banget, masih duduk sih oke. Ini juga tinggi. Pintu belakangnya, kursi belakangnya bisa diginiin juga, isinya 3 orang. Jadi untuk tipe ini tuh tipe yang ZL7 Extra ya. Ada yang ZL9 Extra. Bedanya apa? Bedanya waktu itu ZL7 Extra itu kursinya kayak gini. Bisa dilihatin ya, kursinya kayak gini. Yang hadap depan semua. Nah, kalau yang ZL9 Extra itu kursinya yang hadap-hadapan, yang kayak micro LED. Hadap kanan kiri itu belakang 3. Tengah 3, belakang bisa diisi 4 orang yang hadap-hadapan itu. Tapi bapak saya nggak mau karena ya nggak enak sih kalau paling belakang sendiri. Duduknya hadap-hadapan ya lebih enak untuk hadap depan. Oke. 20 tahun ada nggak ya? Ya oke. Jadi pemakaian selama 20 tahun ya. Kita kan pemakaiannya 2005 nih. Sekarang udah 2025. Pemakaiannya hampir 20 tahun. Segi mesin hebat banget. Daihatsu jos banget Daihatsu. Karena apa ya? Nggak ada masalah sama sekali. Ya kecuali masalah minor seperti kayak mobil-mobil perawatan biasanya kayak busi atau koil. Nah seperti itu aja, ganti oli ya wajar sih ya. Untuk perawatan berkali, tapi untuk masalah yang sangat-sangat riskan atau yang sangat fatal tuh nggak ada di mobil ini. Padahal pemakaiannya benar-benar berat. Oh ya, kilometernya mungkin sekitar 500.000 ada kali ya. Karena kan cuma 5 digit aja untuk speedometernya tuh. 5 digit aja sudah muter hampir 5 kali. Jadi 99.999 itu muter balik ke 0 lagi. Sudah hampir 5 kali untuk pemutarannya dia. Jadi mungkin sekitar 500.000 untuk kilometernya ini juga. Lalu lanjut lagi, apa ya, konsumsi BBM kali ya. Karena ini 1.300 ya masih tergolong hemat sih. Sekitar 1 banding 14 atau 15 awal-awalnya. Mungkin ini udah tua dan jarang ditune up lagi, cuma dapat 1 banding 10 atau banding 11. Minum dulu guys. Lanjut lagi, mau diapain untuk mobilnya kedepannya masih belum tahu. Mungkin ada project bakal direstorasi atau dimodifikasi, masih belum tahu ya, tergantung nantilah kebutuhannya apa juga. Oh ya, seperti judul di awal tadi, kenapa sih saya bilang mobil ini tuh seharga Honda Beat? Ya sekitar Honda Beat sih harganya juga. Karena mobil ini pernah dijual kebetulan di tante saya sendiri. Karena kenapa kok dijual di tante saya sendiri? Karena ayah saya tuh pingin mobil ini dijual, tapi masih bisa lihat, entah itu sebulan sekali atau beberapa bulan sekali atau setahun sekali waktu ketemu keluarga besar. Jadi itu dijual di tante saya sendiri, mungkin sekitar 20 jutaan, seperti harga Honda Beat ya. Kalau menurut kalian ini kemurahan atau kemahalan ya dengan harga 20 juta itu tadi? Oke teman-teman semua nih, seperti yang lihat juga nih kaca film. Coba dicek, ini kaca film terakhir ganti tahun 2010-an kalau nggak salah, sampai hilang semua warnanya, udah nggak pekat lagi ya. Harusnya ini 80% sih waktu awal. 80% karena udah nggak diganti sama sekali dan sering kepanasan waktu itu, jadi pudar banget untuk warnanya. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang punya atau yang pernah pakai Zebra atau Espace yang pernah restorasi
Zebra ya katakanlah, itu punya rekomendasi nggak sih? Bisa komen di bawah ini ya, rekomendasi bengkel yang enak atau restorasi untuk cat atau interior, karena kan memang ya benar-benar butuh restorasi total sih untuk supaya makeover, supaya bagus untuk Daihatsu Espace tahun 2004 ini ya juga. Oke, teman-teman semua, mungkin review singkat itu saja sama Daihatsu Espace atau Daihatsu Zebra ini yang seharga Honda Beat. Kalau ada kritik, saran, komen, like, subscribe boleh. Itu sangat membantu sekali. Ariel Nis Putra Yusa di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.